Apa yang kita dengarkan bersama tadi yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau yang akrab dipanggil ataupun disebut sebagai Gus Yakut memang bukan pertama kalinya rasanya. Sebelumnya di masa Menteri Agama Fahru Rozi ini juga sempat didengungkan, sempat direncanakan bahwa untuk para dai, para ustadz, para penceramah akan diberikan sertifikasi wawasan kebangsaan. Tujuannya adalah untuk moderasi. Apakah itu memang satu-satunya tujuan semata? Lalu bagaimana dengan pandangan mengenai adanya intervensi dari pemerintah kepada para dai ini saat mereka kemudian jadi tidak bebas untuk bisa melakukan ceramah kepada umat. Kami akan membahas mengenai hal ini. Nanti juga akan bisa menjelaskan kepada kita Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tapi juga masih mencoba untuk terus menghubungi, tapi sudah bergabung dengan kita ini via daring. Yang pertama adalah Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbaknya di studio. Baik, dan juga tentunya sudah bergabung dengan kita yaitu Bapak Helmi Faisal Zaini selaku Sekjen PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Helmi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Putri. Baik. Dan teman-teman yang lain. Ya baik, nanti kita juga akan kedatangan narasumber berikutnya dari perwakilan MUI dan juga Muhammadiyah Ustadz Fahmi Salim yang juga masih dalam perjalanan untuk bisa bergabung dalam diskusi kami. Tapi mungkin Pak Helmi bisa berikan pandangannya karena ini rencana sebenarnya sudah sempat didengungkan sebelumnya. Tapi sepertinya oleh Gus Yakut ini kemudian dihidupkan lagi. Jika memang rencana ini ataupun memberikan wawasan kebangsaan ini kepada para ustadz, para dai ini betul-betul diberikan, apakah sebenarnya memang tujuannya ini hanya untuk sekedar moderasi, untuk bisa menambah wawasan kebangsaan kepada para ustadz dan juga dai? Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah sertifikasi dalam pengertian pembatasan, dalam pengertian bahwa seseorang itu boleh dan tidak boleh atau layak atau tidak layak menjadi seorang dai, maka ini sikap kami masih konsisten. Kami menolak ya istilah sertifikasi dalam konteks ini. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Gus Yakut selaku Menteri Agama itu adalah dalam konteks peningkatan kapasitas. Bahwa sesungguhnya itu sudah lama dilakukan oleh ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, ini melalui lembaga dakwah NU, LDNU, telah melakukan berbagai macam pelatihan dalam konteks peningkatan kapasitas dan juga peningkatan wawasan kebangsaan. Yang saya kira, saya juga secara informal telah melakukan komunikasi sesungguhnya dengan Kemenak. Yang dimaksudkan itu adalah bagaimana menghadirkan dai-dai yang sesuai dengan harapan kita, yaitu dai yang menyejukkan, yang mengajak umatnya kepada membangun ukhuwah. Tidak kemudian adanya perbedaan, baik perbedaan mazhab maupun perbedaan agama, dijadikan ruang bagi memperlebar perbedaan itu sehingga melahirkan permusuhan, melahirkan pertengkaran. Dakwah itu sesungguhnya adalah mengajak, sebagaimana Al-Quran disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang baik. Jadi sesungguhnya kalau ada yang mengatasnamakan Islam, tapi dakwahnya itu menebar kebencian, kemudian membuka ruang permusuhan, maka hampir dapat kita pastikan sesungguhnya dakwah itu keluar dari risalah Rasul, yaitu dakwah di mana Islam adalah agama yang mengajak bukan mengejek. Maka NU terdepan di dalam mendorong dakwah, menempatkan dakwah Islam yang merangkul bukan memukul. Bahwa NU terus terdepan mengembangkan dakwah Islam yang ramah bukan yang marah. Nah, di sini juga penting bahwa para dai pada akhirnya mereka harus bisa memposisikan sebagai pengayom umat, bukan sebagai perusak umat. Maka tujuan saya kira yang dimaksud oleh Menteri Agama adalah memberikan peningkatan wawasan kebangsaan untuk meletakkan dakwah ini sebagai media untuk mempersatukan. Ya, baik. Kita tidak pungkiri bahwa hari-hari ini dan sejak dahulu selalu saja ada yang mengatasnamakan dai, mengatasnamakan penceramah, tetapi isinya menebar kebencian, menebar permusuhan, isinya marah-marah, isinya memprovokasi orang untuk kemudian marah dan seterusnya. Ini dakwah yang tidak kita harapkan.
Baik, saya sepakat dengan yang dikatakan poin-poin terakhir tadi oleh Pak Helmi bahwa memang Ustadz, dai, ataupun juga penceramah, ulama, pemuka agama memang sebaiknya merangkul, bukan memukul, mengayomi masyarakat. Nah, Ustadz dan Saat Latif juga mungkin mewakili rekan-rekan dai lainnya ataupun mewakili rekan-rekan ulama lainnya. Bagaimana melihat rencana dari pemerintah ini? Apakah memang masih perlu sebenarnya para dai ini mendapatkan wawasan kebangsaan? Apa kurang nasionalis atau seperti apa sebenarnya, Ustadz? Ya, pertama yang harus kita depankan adalah sangka baik. Setiap program pemerintah harus kita sambut dengan bersangka baik. Kalau sangka baik dikedepankan, maka kita akan berupaya mencari 1000 alasan untuk membenarkan ataupun bekerja sama agar tujuannya bisa tercapai. Tapi kalau semuanya berawal dari sangka buruk, curiga, sakwa sangka, maka apapun kebaikan akan berujung kepada keburukan. Maka ini dulu yang pertama, kita sangka baik terhadap niat Menteri Agama untuk melakukan program ini. Yang kedua, saya sangat setuju bahwa apapun profesi, mau dia dokter, mau dia insinyur, dia harus diberikan uji kompetensi, ya. Dengan catatan yang mengujinya betul-betul seprofesi. Kan tidaklah pantas seorang dokter diuji kompetensi oleh security. Ya, bagi saya seorang mubalik sudah sangat tepat diuji kompetensinya. Yang mengujinya tentu bukan BIN, yang mengujinya tentu bukan Densus 88, tapi yang mengujinya adalah seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi pengantar, yang mengujinya diajak keterlibatan Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama. Ini penting kita punya kompetensi sebab ini menyangkut pemahaman agama secara menyeluruh. Jangan sampai ada di antara kita yang baru baca kitab 1-2 hari, yang baru belajar agama 1-2 bulan, lalu dia berdiri mimbar, oke berdiri mimbarnya tidak masalah. Tetapi kalau kontennya sudah menghasut, kontennya tidak mau menerima perbedaan pendapat, kontennya menyebarkan kebencian, tentu dampaknya bukan hanya rusak pada dirinya, tapi juga merusak tatanan kebangsaan kita. Karenanya memang sangat perlu uji kompetensi ini. Sebab jangan sampai tidak berkompeten. Dengan catatan yang betul-betul mengujinya adalah menguasai perkara. Saya kasih analogi sederhana, jangan sampai nanti yang menguji para dai, yang menguji para ulama adalah orang yang tidak paham agama. Sehingga muncul pertanyaan yang susah dijawab. Bukan karena jawabannya yang susah, tapi pertanyaannya yang keliru. Karenanya harus betul-betul yang menguji adalah orang yang kompeten. Sehingga memang sangat dibutuhkan kompetensi ini. Yang ketiga, sebaiknya diksi yang dipakai untuk acara ini atau program ini, jangan sertifikasi untuk menyatakan dia layak atau tidak. Tapi mungkin bagus diadakan diksi yang dipakai adalah pelatihan mubalik, pelatihan dai. Sehingga kita merasa, ayo memang kita perlu dilatih. Perlu dilatih bikin konten di media massa, perlu dilatih public speaking, perlu dilatih tentang wawasan kebangsaan. Karena kita ini punya agama yang bermacam-macam di Indonesia. Yang diakui oleh negara sampai detik ini adalah 6. Jangan sampai kita berbicara di medsos, membahas soal akidah Islam, tapi membuat agama-agama lain yang tersinggung. Maka itu perlu ada kompetensi, ada keahlian untuk membahas ini. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mubalik, kita wajib mendakwakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam, agama yang lain tidak. Tapi kita tidak punya hak dan dasar untuk mencelah agama orang lain. Itu saya. Saya wajib mendakwakan Islam adalah agama yang terbaik, tapi saya tidak punya hak untuk mencela agama orang lain. Karenanya menghindari konten-konten seperti itu perlu keahlian. Maka dibutuhkan pelatihan. Apalagi di zaman medsos sekarang ini. Kalau dulu zamannya misal guru kita almarhum Zainuddin Enset menyatukan umat di lapangan tanpa ada publikasi WhatsApp dan lain sebagainya medsos yang ada sekarang. Ya. Nah sekarang tentu beda. Saya berdakwah di masjid seperti satu masjid karena jaga jarak, orang ada di dalam cuma 80 orang, tapi mereka semua menyediakan handphonenya secara langsung, tentu dampaknya lebih luas. Makanya perlu diberikan pelatihan bagaimana berdakwah di depan media massa. Baik. Terutama dalam konten-konten memelihara
persatuan dan ukhuwah. Ada hal yang perlu kita sampaikan meskipun ada juga hal yang perlu kita tunda untuk kita sampaikan demi mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Baik, ada masukan-masukan tadi yang disampaikan oleh Bapak Helmi selaku Sekjen PBNU dan juga Ustadz Dasat Latif mewakili Mubalik. Nanti kita akan bahas, kita akan sampaikan masukan-masukan ini dan juga nanti akan ditanggapi oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Kita juga akan cari tahu sebenarnya bagaimana format sesungguhnya rencananya dari wawasan kebangsaan ataupun sertifikasi wawasan kebangsaan ini. Kita akan bahas setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.